ternyata memiliki nilai teori yang sesuai dengan difusi. Teori dari persamaan Langevin itu dapat dituliskan dengan persamaan MdV/dt sama dengan negatif zeta V ditambahkan dengan noise-nya, di mana nilai zeta adalah koefisien gesekan dan M adalah massa. Nilai rata dari teori memiliki bentuk Gaussian white noise dengan rata-rata sama dengan 0 dan nilai korelasi sama dengan 0 ketika waktu tidak sama. Penyelesaian dari persamaan Langevin itu dapat dilakukan dengan melakukan integrasi dari T sampai T plus delta T, kalikan MdV sama dengan negatif integral T sampai T plus delta T, kalikan zeta V dt ditambah integrasi T sampai T plus delta theta kali theta fungsi T dt, di mana fungsi theta ini tidak bersifat kontinu, sehingga dapat dilakukan penurunan dengan membagi berbagai interval waktu untuk noise. Pembagian dalam berbagai interval waktu ini kemudian disebut sebagai proses Wiener standar. Dengan mengubah persamaan ke bentuk proses Wiener standar, maka dapat diturunkan persamaan Langevin menjadi MdV sama dengan negatif zeta V dt ditambahkan dw yang kemudian kita sebut sebagai persamaan itu. Analisis yang dapat dilakukan dari persamaan Langevin dari kecepatan yang pertama adalah analisis fungsi autokorelasi, di mana fungsi autokorelasi secara matematis dapat dituliskan dengan var pi dari fungsi ke V sama dengan 1 per tau integral sampai tau ds V dalam fungsi T plus S kalikan V dalam fungsi T aksen ditambah S, di mana S menunjukkan waktu ke S. Kemudian apabila kita transformasi Fourier dari persamaan fungsi autokorelasi kecepatan ini, kita akan mendapatkan nilai dari power spektrum kecepatan tersebut. Kedua hal ini kemudian akan menghasilkan suatu teorema yang disebut dengan Wiener-Khinchin theorem, di mana kita dapat membuktikan power spektrum dari suatu fenomena dengan melakukan transformasi Fourier dari autokorelasinya. Begitu pula kita dapat melakukan inverse Fourier dari power spektrum untuk mendapatkan nilai autokorelasinya. Secara teoritik, untuk Gaussian white noise, maka akan diperoleh fungsi autokorelasi kecepatan sebesar K dikalikan T dibagi M, kalikan eksponensial negatif zeta T minus T aksen dibagi M, yang menunjukkan K adalah konstanta Boltzmann dan T besar adalah temperatur. Analisis kedua yang dilakukan adalah analisis posisi, di mana posisi atau perpindahan dapat diukur dengan melakukan integrasi dari 0 sampai T dt aksen V dalam fungsi T aksen, yang mana fungsi perpindahan ini merupakan integral dari fungsi kecepatan. Rata-rata koordinat perpindahan secara teoritik dapat dituliskan dengan 2 kalikan K kalikan T dibagi zeta kali T, yang menunjukkan bahwa rata koordinat perpindahan partikel bersifat normal difusi. Selain bersifat difusi yang normal, terdapat juga beberapa proses yang mengalami difusi bersifat anomali. Difusi bersifat anomali ini memiliki persamaan rata koordinat perpindahan setara dengan KT pangkat gamma, di mana gamma menunjukkan bilangan tertentu yang dapat menunjukkan proses yang terjadi dengan nilai gamma semakin besar akan menunjukkan nilai rata koordinat perpindahan yang semakin besar, atau proses difusi yang terjadi dalam waktu tertentu akan semakin cepat. Beberapa nilai dari gamma dapat ditunjukkan oleh 0 sampai 1, gamma menunjukkan proses yang subdifusif, kemudian gamma sama dengan 1 menunjukkan proses yang bersifat normal, kemudian gamma antara 1 sampai 3 bersifat superdifusif, dan gamma antara 3 sampai 5 menunjukkan proses yang hyperdifusif. Selain noise yang bersifat Gaussian white noise, terdapat juga noise yang bersifat color noise. Noise yang bersifat white noise tidak dikatakan white karena memiliki warna yang putih, melainkan karena noise tersebut memiliki nilai yang tidak terkorelasi antara satu titik dengan titik yang lain. Sedangkan color noise dikatakan color karena dia terkorelasi atau terkadang disebut dengan correlated noise. Kemudian pada tahun 1995, Timmer menjelaskan suatu color noise dalam bentuk power spektrumnya yang kemudian kita sebut sebagai power law noise, di mana nilai spektrum dari noise ini setara dengan konstanta dibagi frekuensi pangkat alfa, yang menunjukkan bahwa alfa untuk sama dengan 0 bersifat Gaussian white noise, yang menunjukkan bahwa pada Gaussian white noise, spektrum yang dihasilkan bersifat konstan seperti pada gambar 3.2. Kemudian untuk Gaussian pink noise alfa sama dengan 1, yang menunjukkan terdapat korelasi, begitu pula untuk Gaussian brown noise dengan nilai alfa sama dengan 2. Sedangkan noise lain yang dipakai dalam penelitian ini adalah noise yang disebut Ornstein-Ahlenbeck noise, di mana Ornstein-Ahlenbeck noise ini memiliki persamaan dx sama dengan C kalikan mu minus x dt ditambah sigma dw, di mana nilai sigma dw ini menunjukkan proses difusinya dan nilai C kalikan mu minus x dt menunjukkan coefficient driftnya.
Kemudian, metode yang akan dipakai untuk penelitian ini adalah metode iterasi yang dikembangkan oleh Jensen, di mana iterasi dari kecepatan ke n plus 1 sama dengan A dikalikan V ke N ditambah B dibagi M, theta ke N plus 1, dan posisi ke N sama dengan posisi ke N-1 ditambahkan BDT kalikan kecepatan ke N-1 ditambahkan BDT dibagi 2M kalikan noise ke N dengan nilai A sama dengan 1 negatif zeta dt per 2M dibagi 1 ditambah zeta dt per 2M dan nilai B sama dengan 1 dibagi 1 plus zeta dt per 2M. Pada simulasi ini, kecepatan dan posisi awal dianggap 0 dan nilai zeta sama dengan 1, nilai massa sama dengan 1, dan dt sama dengan 0,01 dengan nilai T akhir sebesar 10 pangkat 3. Yang kemudian dari hasil satu kali simulasi akan terdapat interval waktu sebanyak 10 pangkat 5. Diagram alir untuk satu kali komputasi dapat dijelaskan dengan memasukkan nilai parameter yang ada, kemudian menyelesaikan bersama Langevin dengan algoritma Farad-Jensen, kemudian akan dihasilkan output nilai kecepatan dan posisi. Sedangkan power law noise yang akan dipakai dari penelitian ini akan menggunakan package dari Python yaitu ColorNoise 1.0.1 dengan realisasi sebanyak 300 kali. Kemudian, hasil penelitian yang pertama diperoleh nilai kecepatan dan posisi untuk masing-masing gerak Brownian, di mana nilai kecepatan untuk Gaussian white noise ditunjukkan oleh gambar A, kemudian Gaussian pink noise oleh B, dan Gaussian brown noise oleh C, dan Orson-Allenbeck noise oleh gambar bernomor D. Untuk Gaussian white noise dapat tunjukkan bahwa untuk kecepatan dan posisinya cenderung tidak memiliki korelasi antara satu titik dengan titik yang lain. Sedangkan untuk kecepatan dan posisi dari hasil Gaussian pink noise dan Gaussian brown noise menunjukkan bahwa keduanya cenderung memiliki korelasi. Sedangkan untuk hasil kecepatan, posisi, dan kecepatan untuk Orson-Allenbeck noise menunjukkan bahwa antara satu titik dengan titik yang lain terjadi fluktuasi yang cenderung naik. Hal ini diakibatkan oleh Gaussian drift yang dimiliki oleh noise Orson-Allenbeck. Selanjutnya, analisis yang dilakukan terhadap kecepatan yang pertama adalah analisis distribusi probabilitas kecepatan, di mana distribusi probabilitas kecepatan ini kemudian dibandingkan dengan teori distribusi probabilitas Maxwell-Boltzmann. Hasil untuk simulasi ditunjukkan oleh garis-garis berwarna merah muda dan hasil perbandingan untuk distribusi probabilitas teori ditunjukkan oleh garis dengan warna hitam. Hasil untuk simulasi distribusi probabilitas untuk Gaussian white noise dan Gaussian pink noise menunjukkan kesesuaian dengan teori dari Maxwell-Boltzmann, sedangkan untuk kedua noise lain yaitu untuk Gaussian pink noise dan Orson-Allenbeck noise, hasil yang ditampilkan dapat dilihat pada grafik ini. Selanjutnya, analisis kedua dari fungsi kecepatan adalah dengan menghitung fungsi autokorelasi dari kecepatan, di mana untuk fungsi autokorelasi kecepatan hasil simulasi ini kemudian dilakukan fitting terhadap fungsi tertentu. Fitting ini dapat dilihat pada tabel 5.1 yang menunjukkan bahwa untuk simulasi dengan Gaussian white noise dan Orson-Allenbeck noise menunjukkan bahwa fitting antara simulasi dengan fitting kurva menunjukkan kesesuaian dengan persamaan A kalikan E pangkat minus K kali T dengan dua nilai K yang berbeda-beda yang menunjukkan bahwa fungsi autokorelasi dari Gaussian white noise lebih kecil daripada fungsi autokorelasi kecepatan yang dimiliki oleh Orson-Allenbeck noise. Apabila kita masukkan nilai K sama dengan 1 untuk Gaussian white noise ke dalam teori, di mana dalam eksperimen kita memasukkan nilai zeta sama dengan 1, kemudian M sama dengan 1, maka dapat ditunjukkan bahwa nilai K hasil simulasi ini sudah sesuai dengan teori yang ada. Kemudian hasil simulasi untuk velocity autocorrelation function untuk Gaussian pink noise dan Gaussian brown noise menunjukkan fitting yang sesuai dengan fungsi untuk getaran osilasi yang teredam yang ditunjukkan oleh gambar yang ditunjukkan oleh fungsi A kalikan E minus BT cos omega T minus K plus C untuk Gaussian pink noise, dan Gaussian brown noise sama dengan A kalikan eksponensial minus BT cos omega T minus K, yang menunjukkan bahwa fungsi autorelasi kecepatan ini akan menurun mengikuti proses osilasi yang teredam dengan bertambahnya waktu. Selanjutnya, analisis yang dilakukan terhadap posisi adalah analisis rata kuadrat perpindahan. Rata kuadrat perpindahan ini dapat digunakan untuk menentukan proses difusi yang terjadi pada simulasi, di mana nilai rata kuadrat perpindahan sama dengan KT pangkat gamma, di mana nilai gamma ini dapat diperoleh dengan melakukan
melakukan plotting grafik terhadap fungsi logaritmik dari rata kuadrat perpindahan. Hasil simulasi untuk rata kuadrat perpindahan terhadap fungsi logaritmik menunjukkan bahwa untuk Gaussian white noise, Gaussian pink noise, dan Gaussian brown noise menunjukkan bahwa terjadi 2 kali proses transisi untuk simulasi sepanjang 10⁵. Pada Gaussian white noise, proses transisi dimulai dengan transisi yang difusi superdifusif, kemudian ke normal, kemudian ke subdifusif. Kemudian untuk Gaussian pink noise berubah dari hyperdifusif ke superdifusif, kemudian ke subdifusif. Sedangkan untuk Gaussian brown noise dari hyperdifusif, berubah ke superdifusif ke subdifusif. Sedangkan untuk Orson-Uhlenbeck noise menunjukkan 1 kali proses transisi difusi, yang mana terjadi dari hyperdifusif ke superdifusif. Hasil yang ditunjukkan oleh simulasi dengan Gaussian white noise untuk region pertama dengan nilai 2,69 yang menunjukkan proses superdifusif sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Li dan Huang pada tahun 2010 dan 2011. Sedangkan hasil untuk daerah kedua dengan nilai gamma sama dengan 1 menunjukkan kesesuaian juga dengan yang eksperimen yang dilakukan Li dan Huang dan juga teori yang dikemukakan oleh Einstein yang menunjukkan bahwa proses difusi bersifat normal. Proses superdifusif pada daerah pertama dari Gaussian white noise menurut Li dan Huang diakibatkan oleh pengaruh dari inersianya yang mengubah noise yang awalnya Gaussian white noise menjadi color noise, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan penambahan inersia dan noise yang berupa color noise akan menguatkan proses superdifusi yang terjadi pada gerak Brownian. Dari beberapa hasil penelitian tersebut, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama, simulasi telah berhasil dilakukan dengan nilai awal noise yang sama, dengan realisasi sebanyak 300 kali dan menghasilkan nilai kecepatan dan perpindahan yang berbeda-beda, tergantung dari noise yang digunakan. Kemudian, nilai autokorelasi dari kecepatan yang dihasilkan antara satu noise dengan noise yang lain berbeda-beda tergantung dari jenis noise-nya. Kemudian nilai rata kuadrat perpindahan yang digunakan dapat menentukan proses difusi yang terjadi, yang menunjukkan bahwa proses difusi dengan color noise akan lebih kuat daripada proses difusi dengan Gaussian white noise. Kemudian yang terakhir, hasil simulasi untuk Gaussian white noise menunjukkan kesesuaian dengan referensi sehingga dapat menunjukkan bahwa metodologi yang dipakai untuk penelitian ini sudah tepat. Kemudian beberapa saran yang dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama adalah dengan dilakukan simulasi untuk persamaan Langevin dalam 3 dimensi dengan jumlah partikel lebih banyak untuk menunjukkan pengaruh dari dimensi dan jumlah partikel terhadap gerak Brownian. Kemudian yang kedua dapat dengan mengganti nilai koefisien gesekan untuk persamaan Langevin dalam bentuk fungsi matematis, tidak seperti konstanta yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian yang ketiga dapat dengan menambahkan gaya eksternal pada sistem gerak untuk kemudian dibandingkan dengan noise-nya, manakah yang lebih kuat, apakah noise atau gaya eksternal seperti yang dilakukan oleh Rivere pada tahun 2015. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 19 menit ya, ini sudah cukup ideal. Meskipun temponya sangat cepat ya. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilahkan siapa dulu ini, Pak Yosef atau Pak Solihun, monggo. Urutannya Pak Solihun. Saya penguji kedua tapi nggak tahu. Monggo. Siapa? Oke. Pak Solihun ya boleh, Pak Yosef juga boleh. Oke, saya dulu Pak Yosef. Monggo silakan. matur nuwun. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya. Ini apa namanya? Kalau untuk penulisan saya kira sudah secara umum sudah oke ya. Ada sedikit aja sudah saya blok warna kuning, nanti dicek aja. Untuk ini cuma sedikit paling. Nah, kemudian coba Mbak tadi menjelaskan terkait persamaan itu tadi mana Mbak? Slide berapa? Yang saudara ini ya Pak? Iya, itu persamaan tadi kan apa namanya? Persamaan itu intinya seperti apa? Itu kan tadi kan penjelasannya kan kayaknya panjang gitu kan, kemudian ditemukan persamaan itu. Nah, itu kalau dari persamaan paling atas itu diintegralkan kan
juga akan ketemu persamaan itu gitu untuk ininya. Signifikannya di mana itu persamaan itunya? Saya belum paham. Persamaan itu tuh signifikannya di perubahan dari colorness-nya Pak. Biasanya kan ada 2 persamaan Stratonovis sama persamaan itu untuk persamaan stokastik. Nah, persamaan itu tuh biasanya dipakai ketika noise-nya itu bisa berupa noise yang nyata atau real. Nah, di mana bentuk noise-nya itu bisa dilakukan dengan perubahan yang biasanya nilainya kontinu untuk perubahan terhadap waktu, tapi karena noise-nya nggak bersifat kontinu terhadap waktu, maka dapat dilakukan dengan membagi interval ke dalam beberapa bagian. Nah, yang kemudian diubah nilainya ke dalam proses Wiener standar ini. Nah, proses Wiener standar ini akan mengubah persamaan menjadi persamaan itu. Itu berarti signifikannya di apa namanya tadi aja Pak. Ini juga slide sebelumnya. Signifikannya di itu ya, suku kedua yang kanan itu ya. Iya Pak, di suku noise. Dari theta T itu jadinya dw setelah diintegralkan. Itu kalau diintegralkan langsung kan, kalau suku pertama dan kedua itu kan sama persis kan. Nah, kemudian suku ketiga yang integral theta dt. Nah, theta dt ini karena diskrit gitu ya. Iya Pak. Nah, kalau kontinu kan langsung ya untuk ini. Kalau diskrit maka ada konversi tadi jadi dw itu ya. Berarti iya, di situ ya. Oke, kemudian ini Mbak, fungsi fitting tabel tadi Mbak, fungsi fitting Gaussian. Tadi lah ada 4 fungsi fitting. Nah, ini bedanya fungsi fitting Gaussian white noise dengan Ornstein apa? Itu kan sama itu. Sama Pak, tapi nilai dari fungsi autokorelasinya atau nilai K-nya di sini didapatkannya berbeda-beda Pak. Untuk Gaussian white noise lebih kecil dan untuk Ornstein-Allenbeck noise lebih besar. Kalau nilai itu kan bisa diperoleh dari ya. Kita kan nanti memberikan, kalau dalam decode-nya kan ada fungsi fitting, kemudian ada metode untuk optimasi, kemudian kita memberikan nilai tebak, di situ apa itu K sama alpha. K sama alpha, kemudian kita bisa sebenarnya ngasih range apa, oh ketemu ini, kemudian. Nah, maksud saya apa hanya gara-gara mendapatkan nilai yang berbeda itu kemudian diberi nama berbeda gitu? Atau seperti apa? Itu kan kalau dilihat itu kan fungsinya sama. Iya Pak. Apakah hanya gara-gara si penemu itu mendapatkan nilai konstanta yang berbeda, kemudian itu sampai diberi nama fungsi fitting yang berbeda? Apakah seperti itu atau gimana? Karena kok saya belum melihat sisi signifikan perbedaannya itu loh. Saya nggak tahu ini, makanya saya tanya. Mungkin dari sisi noise-nya aja ya Pak. Kalau Gaussian white noise, Ornstein-Allenbeck noise sendiri itu persamaan di sini untuk Ornstein-Allenbeck noise-nya itu memiliki persamaan yang sama dengan Gaussian, di mana kalau Gaussian white noise kita memiliki nilai random di sini, sedangkan kalau Ornstein-Allenbeck noise punya satu coefficient drift di sini yang menyebabkan kalau kita masukkan walaupun fungsi fittingnya sama, tetapi nilai korelasi yang dihasilkan akan berbeda gitu Pak. Halo? Oh maaf masih. Coba ditunjukkan yang itu Mbak, persamaan untuk yang Gauss white noise sama ini. Bedanya di sebelah mana? Kalau saya nggak nulis yang Gaussian white noise ya Pak, tapi saya hanya masukkan yang OU. Tapi persamaan dari OU ini bisa diperoleh dengan Gaussian, yang dimana di sini kita bisa kalau Gaussian kan noise-nya hanya dw dikalikan konstanta tertentu. Sedangkan kalau dari noise Ornstein-Allenbeck sendiri, persamaan untuk noise-nya itu ditambahkan nilai coefficient drift-nya di bagian depan sini. Jadi nilai dari korelasi yang dihasilkan tadi akan menunjukkan nilai korelasi yang lebih besar daripada noise. Oh, berarti perbedaannya di suku depan ini? Iya Pak, suku drift-nya iya. Theta mu min x dt itu? Iya Pak.
yang itu tidak ada di Gaussian itu ya. Iya, Pak. Nah, kemudian mereka peneliti di situ kemudian tapi menggunakan fungsi fitting yang sama gitu. Fungsi fitting yang sama. Kalau fungsi fittingnya itu diperoleh dari coba-coba, Pak. Iya, itu maksudnya faktanya kan mereka yang ada di tabelnya Mbak Dwi itu kan fungsi fittingnya sama tuh itu. Iya, Pak. Ya artinya mereka kemudian menggunakan fungsi fitting yang sama. Konstantanya yang dihasilkan berbeda gitu untuk Iya, ini ya. Boleh saya menengahi sedikit ya? Ya, enggak. Mungkin perlu dibedakan Mbak antara noise yang dipakai dengan hasil penelitian di mana fitting yang digunakan adalah untuk dinamika partikel, bukan noise-nya itu sendiri. Ya kan? Coba dijelaskan sekarang. Dinamika partikel ya. Ini kan dirimu sudah hasil kan? Iya, udah, Pak. Iya. Tadi dirimu menjelaskan yang noise saja. Lalu ini kan sudah noise dikenakan pada Langevin equation kan gitu. Oh, iya, Pak. Jadi jangan mix up. Iya, Pak. Jadi dari persamaan Langevin itu sendiri, sebentar saya buka. Di sini kan saya menambahkan nilai noise-nya di sini, Pak. Nilai noise-nya dari untuk Gaussian white noise sendiri ada di persamaan yang hanya menambahkan nilai konstanta dW. Sedangkan untuk Austen-Allenbeck noise, di sini kita menambahkan persamaan untuk Austen-Allenbeck noise. Sehingga kalau kita menyelesaikan persamaan Langevin hanya dalam satu kali simulasi akan hanya ada satu kali proses randomisasi. Sedangkan untuk persamaan Langevin, di sini kita dapat dikatakan persamaan Langevin dengan Austen-Allenbeck noise dapat dikatakan bahwa kita punya persamaan Langevin, kemudian di dalam persamaan Langevin itu kita menyelesaikan persamaan Langevin juga. Yang itulah yang membuat kenapa nilai dari konstantanya tadi berbeda. Agak kurang pas juga ya. Jadi gini, iya, noise yang dipakai itu ada beberapa jenis. Masing-masing punya karakter yang bisa diambil dari yang power spectrum, bisa dari autocorrelation. Lalu noise itu digunakan dalam simulasi menggunakan persamaan Langevin. Hasil dari persamaan Langevin yang menggunakan berbagai macam noise itu ditunjukkan di slide-mu tadi, nomor 12 itu. Nah, lalu ini adalah katakanlah data yang diperoleh olehmu kan gitu. Fittingnya ya ini adalah didasarkan pada bentuk atau kurva yang diperoleh di sini gitu ya. Jadi penjelasan di sini adalah hasil simulasimu. Kalau yang noise, ada teorinya sendiri kan? Iya, Pak. Power law noise, coba jelaskan power law noise. Tapi yang power law, saya nggak menjelaskan yang OU-nya, Pak. Ya, cuma kan ini, alfanya kan dirimu tahu toh? Iya, Pak, nilai alfa. Iya. Alfanya seperti nanti. Saya jelaskan lagi yang power law noise ya, Pak. Kalau power law noise dari Gaussian white noise aja, sebelum dimasukkan ke persamaan Langevin itu selalu bersifat konstan. Sedangkan untuk Gaussian pink noise dan Gaussian brown noise itu power noise-nya memiliki korelasi antar waktu sehingga nilainya tidak konstan. Sedangkan untuk nilai bukan power spektrumnya dari Austen-Allenbeck noise itu cenderung memiliki nilai peningkatan atau fluktuasi yang meningkat karena adanya Gaussian drift-nya. Oke, itu teori dasarnya noise ya kan. Nah, sekarang yang halaman 12 atau slide nomor 12 itu apa? Kalau yang slide nomor 12 ini hasil untuk simulasi setelah persamaan Langevin, yaitu fungsi autokorelasi dari kecepatannya setelah ada tambahan dari gesekan dari persamaan Langevin dan ada noise-nya. Jadi bukan hanya menjelaskan noise-nya aja. Lalu fittingnya itu diambil, kenapa bentuknya seperti itu? Yang Austen-Allenbeck noise-nya, Pak? Ya, semuanya. Diambil fungsinya semacam ini karena untuk Gaussian white noise dan Austen-Allenbeck noise karena mengikuti persamaan di mana power spektrumnya bersifat konstan.
Sedangkan kalau Gaussian pink noise dan Gaussian brown noise, karena dari nilai noise-nya aja memiliki korelasi dengan frekuensi, maka dapat diperoleh fungsi fitting yang memiliki bentuk osilasi atau memiliki korelasi dengan frekuensi. Jadi itu dilihat dari data atau apa? Ininya ya Pak, fungsi fittingnya? Iya. Iya Pak, dari data dan dari noise-nya juga. Pengaruh noise terhadap Terhadap dinamika kan? dinamika. Ya. Kira-kira begitu Pak Solihun. Mungkin kalau ada yang ditanyakan lagi, monggo. Oke, tolong di slideshow Mbak ini Mbak. Itu yang pertama, ya, kecil sekali. Oke, yang grafik pertama itu apa? Pakai Gaussian white noise ya, yang atas kiri itu. Iya Pak. Gaussian, kemudian itu urut ya. Terus kanan itu Pak, pink noise. Iya Pak. Pink noise, brown noise itu ada sinusoidal, kemudian nah itu kalau tadi dari data itu kan berbeda sekali kan, yang nomor 1 sama terakhir. Iya Pak. Nah itu yang nomor 1 kan eksponensial itu sama yang terakhir. Kenapa pakai eksponensial? Kalau Gaussian white noise, karena yang pertama kenapa saya fitting pakai eksponensial, karena saya ingin membandingkan dengan teorinya, kalau dibandingkan dengan teori benar atau tidak. Sedangkan untuk Orton-Allenbeck noise sendiri, pertama kalinya saya nggak menggunakan eksponensial, tapi eksponensial berpangkat. Tapi karena ternyata lebih cocok dengan yang eksponensial, maka saya menggunakan eksponensial. Apalagi ketika kita bandingkan dengan teori dari Orton-Allenbeck noise yang memiliki salah satu fungsi Gaussian, maka fungsi fitting yang bersifat eksponensial akan lebih cocok dipakai untuk fitting dari Orton-Allenbeck noise itu, Pak. Itu yang merah itu simulasi ya, Iya Pak. Yang kuning itu fungsinya. Iya Pak. Itu kalau itu kan ada apa namanya, ada split di kanan ya. Itu kan nggak dicoba misalnya AE min KT plus konstanta gitu misalnya, sebuah konstanta. Udah dicoba Pak. Hasilnya gimana? Tapi hasilnya malah lebih nggak cocok karena kayak dia bisa naik, bisa turun, dan nilai dari R kuadratnya malah lebih kecil daripada ketika saya makainya langsung AE minus KT. Yang apa namanya, yang tidak merecovery yang kanan, tapi mungkin yang kiri ikut bergeser gitu maksudnya. Iya Pak, yang bagian kanan, yang bagian fungsi fittingnya justru kayak menggantung gitu Pak. Oh, yang sebelahannya kanan untuk ini ya. Oke, eksponensial, kemudian A plus KT plus C. Oh, itu sama ya. Kalau A, oh iya, itu A-nya, cuman A-nya ya. Ini kalau fungsinya yang dipakai sama ya mestinya memang konstantanya harus beda, karena nggak mungkin sama dengan fungsi yang berbeda. Oke, ini kemudian fungsi ini apa namanya, otak-atik sendiri atau ada referensi misalnya, referensi polanya misalnya itu deh yang pink noise misalnya itu ada cos-nya plus C, kemudian itu ada referensi atau gimana? Kalau awalnya yang Gaussian pink noise sama Gaussian brown noise itu saya nyobanya hanya yang cos omega t ini, nggak ada teredamnya ya Pak. Tapi dicoba-coba sampai ada yang nilainya R kuadratnya tuh mendekati nilai yang terbesar. Saya coba-coba nambahin nilai minus BT sama nambahin nilai C-nya juga. Ya, rule umumnya itu loh maksudnya. Ada referensi yang pakai fungsi ini atau yang mirip gitu. Oh, ada Pak. Dari eksperimennya Lin, dia menunjukkan kalau fungsi autokorelasi kecepatannya pada skala kecil juga memiliki fungsi yang bersifat osilator teredam seperti ini, Pak. Oke, osilator teredam sama. Oke, kemudian apa namanya? Ini pakai Python ya? Iya, Pak. Anda pada saat fitting, kan di dalam fitting itu ada metode optimasi. Nah, itu metodenya
metode numerik dalam optimasi di fitting itu apa yang dipakai? Metode optimasi. Jadi Anda kan melakukan fitting. Fitting itu sebenarnya di dalamnya kan ada metode numerik untuk optimasi. Oh iya Pak. Metode numerik untuk optimasi diantaranya least square, kemudian Levenberg-Marquardt, atau beberapa metode yang lain. Saya pakai yang least square Pak. Least square untuk apa itu namanya? Cuman kalau di Python langsung pakai ini ya, ada apa namanya? Fungsi optimasi, langsung pakai itu ya, paket itu ya. Iya Pak, langsung pakai dari Skype-nya. Oke. Walaupun langsung pakai itu ya, disinggung apa belum ya di draft tesisnya? Belum Pak, belum saya tulis Pak. Bisa disinggung ya, ditambahkan pakai apa namanya, least square, kemudian misalnya subsection untuk metode optimasi dalam fitting menggunakan least square, metode seperti apa ininya. Kalau ini di mana bisa ini, saya error ya PDF. Bisa ditunjukkan yang di code-nya di Python itu yang metode optimasinya mana komennya untuk Anda kan pakai komen yang itu dari situ nanti kemungkinan kelihatan untuk Maksudnya dari draft-nya ya Pak? yang di draft paper kan Anda kan itu kan melampirkan ini kan code-nya kan? Iya Pak, tapi untuk fitting-nya belum saya masukkan Pak. Oh belum di ini kan untuk ini mulai dari awal code sendiri atau mau apa namanya mengembangkan dari teman sebelumnya misalnya? Saya code sendiri tapi belajar kelas-kelasnya dari kakak tingkat yang dulu juga pakai untuk menyelesaikan persamaan randomisasi semacam ini Pak. Oke, nggak apa-apa. Apa namanya ininya. Yang metode optimasi itu masuknya enggak masuk di sini ya, enggak masuk di lampiran sini ya. Enggak Pak. Sekarang kalau untuk fungsi fitting ini yang melibatkan optimasi itu perannya penting apa enggak di sini? Yang dalam hasil ini penting enggak plot 4 ini? Penting Pak. Penting apa sangat penting atau pendukung aja? Sangat penting Pak. Oke. Kalau sangat penting nanti itu ditambahi section itu ya. Iya Pak. Tadi optimasi, metode optimasi, walaupun Anda tidak membuat code untuk optimasi karena di Python saya lihat memang sudah banyak yang mengembangkan secara free sehingga kita mengambil paketnya kan. Iya, apa Pak. itu namanya komen yang ada itu untuk titiknya. Oke, kemudian tadi kan ditunjukkan, coba tunjukkan yang intinya metode Jensen itu lebih akurat gitu ya? Iya Pak, kalau di linear analisisnya metode Jensen dikatakan kalau dia lebih bisa membuktikan proses difusi dari persamaan Langevin. Coba ditunjukkan hasilnya yang memperlihatkan bahwa metode Jensen lebih akurat dari Rumekuta atau yang lain misalnya. Perbandingannya ini yang Anda tampilkan apa dengan metode apa? Kalau yang ini udah Verlet Jensen tapi hasil simulasi Pak. Oh ini sudah Jensen tapi pakai noise berbeda gitu ya? Iya Pak, untuk menunjukkan proses difusinya yang ternyata bisa terdeteksi pada skala lebih kecil padahal dengan simulasi secara numerik. Difusi ininya. Sekarang tadi kan di awal kan Anda mengklaim bahwa Jensen itu lebih akurat. Argumennya seperti apa? Jangan-jangan ya Rumekuta ketika diperkecil errornya itu jangan-jangan juga bisa gitu. Tetapi mungkin bisa jadi memang lebih akurat Jensen, tapi itu perlu ditunjukkan klaim itu. Seperti apa?
Runge-Kutta, Euler maupun Verlet-Jensen tuh biasanya diturunkan dari persamaan Taylor. Nah, kalau dari Verlet-Jensennya sendiri, metode Verletnya sendiri, itu biasanya sudah dipakai untuk menyelesaikan persamaan untuk dinamika molekuler. Yang menunjukkan kalau dari yang saya baca di paper, kalau dia memiliki orde korelasi yang lebih tinggi daripada ekspansi Taylor biasa dari Euler maupun Runge-Kutta. Oke, di pembahasan saya belum baca detail. Di pembahasan Anda sempat menyebut bahwa Jensen lebih akurat apa tidak? Saya membahasnya Jensennya sangat lebih akurat untuk menunjukkan proses difusi yang terjadi, Pak. Nah, ini maksud saya yang saya komentari. Ketika Anda menunjukkan suatu metode itu lebih akurat, tetapi itu di daftar pustaka, di tinjauan pustaka bahwa metode ini berdasarkan ini, Anda mencantumkan referensi. Tetapi ketika di pembahasan nggak boleh, karena kecuali kalau Anda bisa menunjukkan, Anda juga mensimulasikan menggunakan metode Runge-Kutta atau metode apa, kemudian Anda tunjukkan ini dari hasil plotnya, ini Jensen lebih akurat. Tapi kalau tidak menunjukkan nggak boleh, nggak klaim di dalam pembahasan, karena itu tidak Anda lakukan untuk ininya. Karena bisa jadi kan metode itu kan plus minus ya. Bisa jadi untuk kasus tertentu itu malah lebih simpel disukai Runge-Kutta misalnya, tinggal Runge-Kutta orde sekian misalnya, lebih ringan disukai, walaupun mungkin ralatnya masih lebih tidak terlalu akurat dibandingkan Jensen, tapi untuk kasus tertentu bisa jadi itu disukai karena lebih ringan atau apalan. Artinya plus minus. Nah, ini kalau masukan saya di dalam pembahasan Anda tidak perlu tidak perlu men-state bahwa metode Jensen ini lebih akurat, tapi cukup menunjukkan bahwa metode Jensen ini itu bisa atau mampu menunjukkan, mensimulasikan dengan akurat pada difusi seperti ini atau range apa. Jadi Anda boleh mengklaim bahwa metode Anda itu akurat, tetapi ketika membandingkan dengan metode lain itu harus ada bukti, atau minimal ada paper atau penelitian lain yang melakukan hal yang sejenis yang Anda lakukan, dia menggunakan Runge-Kutta. Kemudian dari hasilnya itu dengan Anda bisa menunjukkan misalnya berupa grafik yang sama, Anda bisa menunjukkan ini. Tapi kalau berupa kualitatif cukup di tinjauan pustaka. Paham ya? Iya, Pak. Untuk ini. Nanti itu masukan dari saya. Kemudian terkait akurasi udah, terkait stabilitas. Stabilitas metode Jensen seperti apa? Ada nggak hasil yang menunjukkan bahwa ini metode yang cukup stabil? Saya belum baca itu, Pak. Sepertinya di papernya nggak menunjukkan dia stabil gitu, Pak. Maksudnya hasil stabil itu gimana ya? Dari proses iterasi atau apa yang Anda lakukan itu kalau tidak stabil itu dia iteratifnya itu fluktuatif gitu. Bahkan itu ada nggak hasil yang menunjukkan bahwa Jensen itu berfungsi gimana? Kalau dari Jensennya sendiri karena di papernya nggak ada, tapi kalau kita lihat dari persamaannya sendiri, kalau dilakukan simulasi hanya sekali, hasilnya memang fluktuatif dan cenderung tidak bisa dilakukan pengukuran baik velocity atau correlation maupun rata padat perpindahan. Tapi ketika dilakukan simulasi setelah berulang-ulang, hasilnya cenderung menghasilkan nilai yang sama, yang menunjukkan kalau dengan metode Jensen ini hasilnya akan stabil, Pak. Benar sekali sama berulang-ulang itu di proses mana? Yang berulang-ulang di proses ini, Pak, realisasi noise-nya. Ini kan ada proses iterasi, ada proses iterasi. Ini contohnya Vn plus 1 sama Rn. Dalam proses iterasi itu kemudian selesai, Anda mendapatkan hasil.
itu 1 kali. Iya, itu 1 kali, Pak. 1 kali. Nah, kemudian Anda melakukan itu beberapa kali. Oh iya, Pak, sampai 300, Pak. 300 dengan parameter yang sama, input yang sama. Iya, Pak. Nah, ini apa namanya, mungkin masuk apa namanya, perbedaan dengan metode lain, misalnya Runge-Kutta atau apa mungkin terkait simplicity misalnya untuk ininya. Nah, itu alasannya apa? Kenapa kok 1 kali, padahal itu dalam satu proses komutasi? Alasannya karena kalau disimulasikan hanya sekali atau 2 kali, ketika dilakukan perhitungan atau diambil grafiknya, dari grafik ini tuh hasilnya lebih fluktuatif, sehingga diperlukan rata dari beberapa kali yang cenderung menunjukkan nilai yang stabil dari baik grafik maupun hasil yang diperoleh, Pak. Berarti grafik ini sudah data rata-rata. Iya, Pak. Nah, ya ini apa namanya, ini di antara yang saya bilang plus minus dari suatu metode. Plus minus. Jadi kalau apa namanya, ini mungkin sisi minusnya, walaupun boleh ya melakukan ini kemudian rata-rata kan, sisi minusnya dari metode Jensen atau mungkin yang serupa, bahwa satu proses komutasi itu ternyata dia tidak langsung bisa menghasilkan hasil yang bagus, tapi prosesnya. Jadi ada trade off-nya memang semua ininya. Kalau metode lain yang dilakukan apa contohnya? Selain Jensen, selain Runge-Kutta? Waktu awalnya saya nyoba pakai metode Euler, Pak. Tapi dengan jumlah waktu yang berbeda, tapi hasilnya kalau dilakukan sekali simulasi juga sama dengan metode Jensen yang cenderung fluktuatif dengan hasil simulasinya baik VACF maupun MSD-nya cenderung fluktuatif. Kalau Runge-Kutta? Kalau Runge-Kutta saya belum nyoba, Pak. Oke. Karena kalau Euler itu sudah jelas ya, dia memang untuk sistem yang persamaan diferensial nonlinear untuk ini aja sudah apa namanya, sudah banyak nggak stabil sebenarnya dia, dan stabilnya untuk range tertentu atau apa. Kalau itu sudah terkenal, memang dia simpel sekali tetapi keperuntukannya terbatas gitu ya. Untuk apa namanya, walaupun banyak digunakan tetapi bukan utuh sebagai metode Euler, tapi dia metode Euler diadopsi untuk di dalam proses komutasi metode yang lain, itu sering dipakai. Itu memang jelas ya. Nah, kalau Runge-Kutta apa namanya, mungkin lebih baik, pastinya lebih baik dari Euler. Nah, makanya tadi kaitannya karena belum dilakukan, jadi tidak boleh membahas tidak boleh ngeklaim lebih baik dari ini untuk anunya. Kemudian yang kemungkinan juga memang lebih baik, tetapi karena Anda nggak punya data, nggak boleh. Kemungkinan lebih baik. Kemudian pertanyaan terakhir mungkin ya. Oh ya, belum terjawab tadi. Stabilitas tadi nggak ada ya memang ya untuk. Oh tapi ya udah nggak apa-apa. Stabilitasnya anggap saja tadi dari apa namanya, hasil yang fluktuatif, kemudian perlu ada pengulangan tadi sampai 300 kali ya. Oke, mungkin saya tengahi dulu Pak. Oke. Ini biar nggak apa namanya, biar nggak terlalu bias nanti Mbak Diva. Jadi sudah ada bimbingan saya melakukan perbandingan berbagai macam metode ya, untuk persamaan yang mengandung noise, yaitu Mas Ramadian Ridho Ilahi ya. Beliau membandingkan Runge-Kutta, kemudian exponential time differencing, dan juga apa namanya, satu lagi saya lupa, sebentar, prediktor korektor ya. Nah, itu nampaknya yang paling direkomendasikan adalah prediktor korektor ya. Kemudian baru dipakai. Nah, untuk kasus Mbak Dwivat ini sebenarnya
Hartlett Jensen itu memang diklaim cukup akurat ya. Sebenarnya Mbak Jifat bisa menjelaskan menggunakan papernya itu sendiri ya. Di sana kan ada sampai orde berapa kan ada kan gitu ya. Iya Pak, sampai orde 2. Ya, orde 2. Jadi nanti ekspektasi pembaca dan juga penguji dalam ini Pak Sulihun kan sudah terkonten ya, nggak kemana-mana gitu ya. Sampai di situ. Kemudian sebenarnya kelebihan dari Hartlett Jensen ini apa? Coba ditunjukkan di kaitan rekursifnya tadi ya. Yang velocity seperti apa, yang posisi seperti apa. Nah itu karena ini Mbak, kan yang Anda simulasikan kan satu dimensi ya. Iya Pak. Sehingga Anda lebih banyak perlu menunjukkan sisi kelebihan dari sisi data yang Anda peroleh atau dari sense ini, misalnya stabilitas dan yang lain. Nah nanti core-nya nanti di situ, karena memang Anda membatasi di satu dimensi untuk ini. Ya, nanti kalau 3 dimensi nanti beda lagi. Oh ini mengembangkan 3 dimensi, kemudian ada sisi yang mungkin ada kurang akurat atau apa ini nanti. Nah, maka di sini Anda perlu menunjukkan atau pembaca bahwa oh ini loh hasil saya itu sangat akurat dengan data-data yang saya peroleh gitu. Tanpa klaim kualitatif, tapi klaimnya kuantitatif gitu untuk seandainya ada. Nah, seperti apa? Coba dilihat nih kaitan rekursif, kecepatan maupun posisi. Noise itu di suku terakhir kan? Iya Pak. Nah bedanya dengan metode yang lain ketika men-tackle noise apa di situ? Noise-nya itu noise suku ke itu kan? Berarti? Iya Pak. Atau pada waktu ke? Jadi suku ke. Iya. Jadi apa kelebihannya jadinya metode ini? Dibandingkan metode yang integrasi yang seperti menggunakan DW yang memang masuk persamaan integral. Integrasi noise itu gimana? Complicated nggak? Agak complicated. Ya kalau di sini apa? Coba jangan pindah dulu. Di situ betul-betul noise yang dibangkitkan oleh paket programnya Python itu langsung dihitung per suku kan gitu. Iya. Iya, kelebihannya ya itu sebenarnya bukan ya kalau akurasi bisa debatable, tetapi di sini adalah ya otomatis apa? Stabil ya. Stabil kenapa? Karena angka saja yang masuk di situ, enggak, dan dia ada di suku atas kan. Tidak terjadi apa kira-kira kalau ada di kalau jadi pembagi kan rawannya. Ini kan enggak. Jadi apa ini kelebihannya? Stabil, nggak akan dapat nilai nan dari sebagainya gitu. Ya nanti dipelajari lagi ya. Oke. Tapi tadi masukan dari Pak Sulihun bahwa ya karena tidak membandingkan satu metode dengan metode yang lain, maka itu kita tidak boleh mengklaim yang mana yang lebih akurat, atau kalau mau mengklaim ya didasarkan pada acuan, dan itu cukup masuk di tinjauan pustaka, gitu ya? Iya Pak. Oke. Moga Pak Sulihun. Oke. Ini saya. Iya nggak apa-apa. Ini yang saya maksud, karena kalau tadi stabilitas dijawab perulangan 300 kali, itu malah kesannya menunjukkan metode Anda ini nggak stabil gitu. Ya cuma ini pengulangan itu di semua metode harus dilakukan, terutama untuk persamaan yang melibatkan noise, karena efek statistik sangat penting di dalam noisy system itu. Jadi karena ini juga ya gerak yang diteliti gerak random. Nah, tadi Anda jawabannya kan nyambungnya ke stabilitas, ya itu jadi stabilitas malah jadi rancu, malah makanya tadi saya agak ragu ini malah menunjukkan metode Anda nanti dianggap tidak stabil. Kalau untuk stabil harus diulang 300 kali. Iya. Gitu ya Mbak. Jadi nanti
ditambahi aja pembahasan terkait keunggulan hasil Anda ini. Keunggulan dalam artian itu kan nanti pembaca tahu kalau ini itu unggul. Kalau unggul kualitatif itu pembaca tahu dari referensi, oh Jensen ini lebih unggul karena tapi kan kualitatif. Anda kan punya data, perlu menunjukkan bahwa hasil Anda itu akurat menggunakan ini dan stabil untuk ini. Nah, kaitan rekursif seperti ini, kaitan rekursif yang tidak linear, ini apa ya? Kalau saya nyebut mungkin tidak linear. Itu rawan distabilitas, lawan instability. Biasanya kan linear kan, misalnya ini pangkat benar ya, bukan indeks kan? Indeks apa? Sebenarnya menunjukkan suku ya Pak. Oh, tak kira, makanya ini tadi kok agak bingung saya Oke, indeks ya walaupun terserah sih, biasanya kalau indeksnya cuma 1 itu ditaruh di bawah, kalau 2 misalnya sama T ditaruh di atas sih. Walaupun itu ya boleh juga, itu nggak ada aturan, cuman kebiasaan aja itu. Kalau ada melibatkan N sama T, maka T-nya ditaruh di atas atau N-nya bawah atau kebalik. Kalau cuma 1, tapi itu kan aja. Ini tadi sepintas rancu dengan kaitan rekursif yang melibatkan di situ ada suku nonlinear. Ternyata enggak. Oke, di sini tadi yang dimaksud Pak Udin kan nggak ada pembagian di ini ya. Tidak ada pembagian koefisien yang besar, dan nanti yang bisa kemungkinan underflow itu 10 to 0 itu, atau sebaliknya pembagian sangat kecil sehingga overflow 10 to infinity. Mungkin bisa dikaitkan dengan itu juga, mulai dari reason dari bentuk rekursifnya, kemudian ditambahi dengan hasil Anda mendukung seperti itu. Sense dari kaitan rekursif yang diyakini stabil tadi sempat terjadi dengan Pak Farudin kan, tidak ada pembagian tadi. Kemudian Anda bisa cerita itu kemudian ditambahi dengan hasil Anda ternyata sesuai, kan itu jadi bagus. Kemudian pertanyaan terakhir, metode Jensen ini khusus untuk menyelesaikan suatu masalah, misalnya persamaan terkait Brownian motion, atau bisa untuk semua persamaan diferensial? Jensennya sendiri itu sebenarnya nama orang ya Pak. Jadi Jensennya itu mengembangkan metode Verlet yang biasanya dipakai di rekursi juga. Nah, kalau dari papernya Jensen sendiri yang dianalisis hanya untuk persamaan Langevin Pak. Tapi tidak eksplisit menjelaskan kalau itu hanya gerak Brownian, tapi persamaan Langevin gitu Pak. Oke, memang karena metode umum itu ada beberapa laporan kalau itu ada koreksi yang cukup, kemudian Jensen tadi mengkonstruksi itu ya, memodifikasi untuk memang tujuannya menyelesaikan persamaan Langevin itu ya. Iya Pak. Oke, itu dari saya. Intinya tadi kalau masalah hasil, Anda perlu menunjukkan sisi kelebihan hasil Anda, mengingat yang Anda simulasikan adalah satu dimensi. Karena kalau ditanya orang komputasi, misalnya orang ditanya iseng gini ya, ini ngapain susah-susah persamaan diferensial satu dimensi, pakai metode Euler aja bisa, walaupun hasilnya juga tidak. Tapi kalau ditanya bisa kan bisa juga kan. Nah, artinya memang poin penting itu di akurasi dan stability untuk dibahas. Nah, itu Pak Farudin, sampun dari saya. Matur nuwun sangat Pak Solihun, pertanyaan yang mendalam dan juga saran yang konstruktif. Nanti mohon ditindaklanjuti oleh Mbak Dwifat ya. Baik, berikutnya Pak Yosef, kami persilahkan. Aduh, saya tuh lihat pertanyaan Pak Solihun jadi minder. Enggak apa-apa Pak, monggo, enjoy aja.
Iya. Nah, ini pertanyaan pertama, halaman pertama, Mbak, alinea pertama. Model A itu ya. Di skripsinya, Pak. Di Di skripsinya, Pak. skripsinya, ya. Skripsinya itu kan ada model H. Iya, Pak. Gerakan molekul dalam kasus ini. Iya. Nah, itu model itu hubungannya dengan sel sehat dan kanker gimana ya? Jadi awalnya saya nemu persamaan Langevin atau model H itu waktu saya mau waktu saya baca paper soal Itu memodelkan apa ya? Memodelkan molekul atau memodelkan sistem molekul? memodelkan sistem molekul, Pak. Ya? Model sistem molekul, Pak. Sistem molekul itu maksudnya apa? Molekul di dalam fluida yang lain atau gimana? Kan sehat sama kanker. Iya, Pak. Nah, terus model tadi kok bisa cocok dengan itu? Apakah kalau sel sehat itu gimana, sel kanker itu gimana dalam kaitan dengan ini? Di dalam model H itu kan ada dua persamaan nih, Pak. Persamaan Langevin sama persamaan Gisbuk-Landau. Nah, persamaan untuk sel sehatnya itu dari salah satu persamaan ini dan persamaan satunya untuk model itu kan molekul digambarkan secara matematis dan model itu. Iya, Pak. Terus sel kanker sama sehatnya itu di mana perbedaannya? Ini gimana? Ada sel sehat, ada sel kanker, ada Langevin. Itu hubungannya gimana ini? Hubungannya aja, Pak. Itu yang terjadi pada sel kanker gitu loh pertanyaan saya. Saya coba ya, Pak. Gimana? Jadi untuk memodelkan pertumbuhan kanker itu bisa digunakan dengan model H. Nah, model H-nya ini kan dalam satu fluida kan, Pak. Nah, sel kanker sama sel sehat itu bisa dilihat dari pertumbuhan mana yang lebih cepat. Kalau kanker pasti lebih cepat dari sel sehatnya. Ya, brownianya di mana? Bedanya brownianya. Kalau sel sehat itu kalau dari brownianya sendiri sih belum ada di dalam situ, Pak. Tapi ada satu persamaan yang dipakai di situ tuh persamaan Langevin yang bisa digunakan untuk menjelaskan gerak brownian, Pak. Nah, terus hubungannya dengan kanker sama sehat? Gerak brownian tadi. Hanya latar belakang kalau penggunaan dari gerak brownian atau persamaan Langevin itu bisa di dalam model H, di mana model H-nya itu ternyata bisa digunakan untuk mensimulasikan pertumbuhan kanker itu, Pak. Oh, ini. Jadi menurut saya itu, saya kira tuh kalau kanker itu brownianya beda dengan sehat itu loh. Nah, itu jadi ini membuktikan model itu benar gitu aja kalau ini berarti. Model itu bisa dipakai untuk analisis gerak Brown gitu aja. Jadi mungkin tidak terkait langsung gitu loh, ya, gerak Brown dengan kesehatan suatu molekul. Baik, Pak. Ya, terus sekarang halaman 1 alinea kedua. Halaman 1 skripsi loh. Alinea kedua. Iya, Pak. Itu ada ada kalimat gini. Gerakan acak akibat gesekan dengan fluida. Berarti gaya gesekan harus dominan. Ya, jadi gerak Brown tadi terjadi kalau yang mendominasi gaya-gaya itu adalah gaya gesekan. Nah, kalau nanti nggak dominan terus gimana? Bagaimana Anda bisa yakin bahwa sistem ini itu didominasi oleh gaya gesek saja? Kan ada gaya hidromagnit, ada gaya gravitasi, ada gaya apa dan seterusnya. Karena gravitasi juga ada loh, ya kan? Hati-hati loh. Iya, Pak. Nah, itu kan juga bukan gaya gesek itu, ya kan? Potensial itu gimana? Mungkin karena dari teorinya menjelaskan kalau gerak Brownian ini terjadi karena tumbukan, di mana tumbukan biasanya muncul gesekan gitu, Ya. Pak. Jadi otomatis gesekan tuh pasti akan dominan untuk membuat Ya enggak, tapi kalau saya kasih medan listrik mesti nggak terjadi gerak Brown. Kalau dia bermuatan, bisa dia tertarik sesuai dengan medan listrik. Nah, ini gimana ini penjelasannya? Jadi nggak ada gerak Brown. No. Kalau saya sehebat, tapi kalau garis listriknya tuh gede itu kan ya mesti dia mendominasi. Nah, gimana ini? Ya, berarti mau diberi persyaratan, gitu loh. Ya, jadi sistem kamu membuktikan Langevin kehebatan model yang Langevin itu
harus dalam suatu situasi di mana memang gravitasi atau gaya potensial berbandingan konsentrasi, gaya elektromagnetik itu hampir nol. Gitu. Jadi kalau gaya linear dia gerakannya, jadi gaya gerak dipercepat dia nanti. Gitu. Iya, Pak. Nah, ini sebenarnya ditambahkan aja. Nanti saya tulis di usulan ini. Mungkin menjelas sedikit ya. Yeah. Yang dari tinjauan pustaka itu ada nggak Mbak yang menjelaskan mengeksklud atau mengabaikan medan eksternal itu? Yang mengabaikan medan eksternal dari batasan permasalahannya, Pak. Iya, coba tunjukkan. Dari skripsinya aja di sini ya, Pak. Di slide mau deskripsi kan otomatis ini sinkron ya. Dianggap tidak terdapat interaksi, Pak. Iya, itu mungkin ditambahkan nanti pernyataan Pak Isyaf tadi. Ya, jadi interaksi dan medan eksternal gitu ya. Jadi mungkin tolong bisa disebutkan gaya-gaya yang mungkin muncul, Pak. Jadi itu kan sifatnya itu berupa ion, jadi elektromagnet, gaya gravitasi sama gaya potensial. Gaya konsentrasi itu kan menimbulkan gaya potensial itu. Gaya potensial itu juga bisa, itu harus disebut jenis-jenis gaya yang ada. Kan sudah kuliah fisika dasar 1 toh? Sudah, Pak. Nah, sudah lulus. Jenis gaya itu penting itu, ya. Iya, Pak. Ya. Itu ya, Mbak. Baik, Pak. Halaman 1 alinea ketiga. Iya, Pak. Itu ada menyebut beberapa macam distribusi probabilitas, ya. Tapi absesnya nggak ditulis. Ya, karena saya tahu biasanya absesnya itu kecepatan, ya. Koordinatnya itu probabilitas itu ditambahkan itu, Pak. Berapa macam distribusi probabilitas? Pakai fungsi kecepatan, toh? Iya, Pak. Nah, ya itu kan Maxwell itu tadi yang sebut, ya. Iya, Pak. Itu kan nggak ada itu. Hanya cuma berapa macam distribusi ya apa anunya koordinatnya absesnya apa gitu. Nah, kalau orang awam yang baca kan apa itu gitu. Bagi fungsi apa dia. Halaman 5 gambar 21 ada fungsi position dan time. Itu saya sebagai dosen fisika dasar tertarik ini gitu. Soal fisika dasar multiple choice itu kan biasanya ditanyakan posisi dan kecepatan sebagai fungsi waktu gitu. Nah, itu ada salah satu gambar yang seperti osilasi itu, Mbak. Benar nggak itu ya? Di gambar 21 itu ada 4 gambar itu. Iya, Pak. Nah, berarti ada X sama dengan 0. Yang gambar B ini ya, Pak? Ada titik setimbang. Oh, ini ya, Pak. Ini. Iya, ada grobel-grobel gitu, terus ada yang gitu loh, seperti osilasi gitu loh, X sebagai fungsi waktunya itu, gitu. Iya, Pak. Nah, itu berarti bisa terjadi gerak osilasi. Enggak, Pak. Ini tuh hanya menunjukkan posisinya, tapi tidak di tiap titik, tapi dianggap kontinu dan random gitu, Pak. Tapi tidak menunjukkan kalau osilasi. Ini bisa coba saya mungkin bisa apa? Nah, halaman bentar ya, Bentar, Mbak, saya halaman 5 itu berarti halaman 5 itu di sini halaman berapa ya? 20. Halaman 17, Pak. Ini sudah saya tampilkan, Pak. Oh iya, coba. Ini, Pak. Nah, ya mungkin semacam itu. Itu kan ada X posisi. Iya, Pak. Nah, itu ya, benar. Terima kasih ya. Nah, itu kan sepertinya ada titik setimbang juga itu. Di nolnya ini ya, Pak. Saya sebagai fungsi waktu itu kan ada titik setimbang. Bolak balik gitu, Pak. Ada position sama dengan nol itu loh. Ya, satu Iya, posisi Pak. itu. Gitu? Iya, Pak. Jadi misalnya seperti yang kanan atas itu loh. Yang Ya, gambar ini ya, B. Nah, kanan atas itu kan bisa saya tarik garis tengahnya kan
nol itu, ya kan? Berarti kan posisi X sama dengan nol itu. Iya, Pak. Nah, berarti nanti kalau saya pas langgupin, saya pengen tanya, ini bisa tampil dalam persamaan diferensial nggak ini? Posisi kayak gini nih. Nah, nanti Kalau- aja ya Pak ya. Nah, ini saya cuma nyocok. Oke, sebentar. Oke, sekarang sama halaman 5 gambar 22 itu juga menunjukkan itu. Nah, sekarang persamaan Langevin halaman 9, ya. Itu ada M dx dt plus bisa ditampilkan nggak Mbak ya? Halaman persamaan Langevin. Nah, ini nih ya ada 34. Terima kasih. Sip. Nah, ini noise-nya tuh theta itu. Iya, Pak. Tadi kalau theta-nya sama dengan 0, boleh saya sebut theta sama dengan 0. Iya, Pak. Nah, ini persamaan digambar dengan theta sama dengan 0 ini, apakah ada kaitannya dengan gambar tadi? Apa ada kaitannya? Oh, ada, Pak. Kalau dimasukin ke... Nah, kalau ada berarti ini gerak osilasi berarti. Iya, jadi kalau theta sama dengan 0 berarti nggak ada efek noise, berarti bisa dianggap gerak Nah, osilasi. kalau gerak osilator berarti gaya pegasnya mana? Kalau gaya tegasnya zeta kali V, Pak. Osilasi itu kan bentuknya kan md2x per dt kuadrat sama dengan minus kx gitu. Iya, Pak. Nah, ini kan masih V. Ini bisa dijadikan x kayak itu. Ini Bisa, kan, Pak. ini kan ini md per dt kan bisa saya tulis md2x per dt kuadrat. Iya, Pak. Nah, terus ini gamma V kenapa bisa menjadi minus kx? Minus gamma minus zeta V tadi. Kenapa bisa? Kita Dx. yang itu ruas kiri itu kan bisa jadi m2x per dt kuadrat. Nah, ruas kanan dengan theta sama dengan 0 kan sama dengan minus zeta V. Zeta V. Nah, sekarang apakah minus zeta V itu bisa jadi minus kx? Oh, nggak bisa, Pak. Katanya bisa osilasi. Tapi harusnya nggak bisa, karena kalau V-nya aja kan berarti dx dt. Makanya pertanyaan saya, kalau kamu lihat gambar yang tadi, itu harusnya kan ini bisa mendekati itu tuh, m2x per dt kuadrat sama dengan minus kx gitu loh. Tadi loh gambar yang barusan ditunjukkan ke saya. Nah, ini gambar kiri atas ya apa? Itu apa? Gambar kanan atas. Ya, itu kan solusi dari ini tadi, dari persamaan Langevin dengan theta sama dengan 0. Bisa saya sebut gitu enggak? Nah, berarti kalau ini kan osilasi. Nah, maksudnya sama tadi kan mendekati minus kx lah berarti ruas kanannya. Gimana ini? Tapi ini nggak dijelaskan kalau gerak ini dikatakan osilasi, Pak. Ya osilasi uang bolak-balik itu. Kalau kita nanti teredam apa tidak, tapi ya jelas itu. Hampir setimbang loh itu. Ini sama dengan 0-nya itu. Nah, berarti kan harusnya kan persamaan Langevin tadi dengan theta sama dengan harus bisa dibawa ke osilasi toh, minimal memang mendekati. Itu bisa nggak kira-kira? Jadi itu kata Mbak tadi. Harusnya bisa, Pak. Nah, ini sebenarnya saya kan pertanyaan saya itu nanti kalau mungkin ini bisa ditambah suatu informasi bahwa dengan theta sama dengan 0, mdv per dt sama dengan minus theta p itu bisa dibawa ke paling sedikit bisa ada tercium bahwa itu mendekati md2x per dt kuadrat sama dengan minus kx. Nah, itu luar biasa itu ya. Kalau gitu mungkin nanti ada timbul pengertian frekuensi degree atau itu sistem osilasi dan seterusnya. Ya, saya dasarnya cuma gambarnya loh Mbak. Ya, gambar itu sistem osilasi soalnya. Nah, jadi Mbak Dwifat. Iya, Pak. Itu persamaan itu nggak bisa diselesaikan, Po? Persamaan ini, Pak. Iya. Zeta ini. Iya, coba pikirkan. Diturun bisa, Pak. MdV sama dengan zeta kali V dt. Yang kalau diturunkan berarti dapat nilai V-nya ke kiri, ya. Iya. dt-nya naik, M-nya turun.
Lalu dapatnya persamaan apa? V-nya? V sama dengan integral dt zeta V. Ayo. Yang kalau V kali T dapatnya nilai lintasan posisi, Pak. Enggak, bukan itu. Integral dv per V, ya kan? Jadi apa itu? dv per V. 1 per V, Pak. Ya Allah. Enggak lulus matematika dasar ini. Ada satu loh, Pak. Super V dv itu Len V, Pak. kan len V ya. Sisanya sebelah kanan. Ya. Konstanta ada dt kan gitu, muncul T. Lalu solusinya apa? V-nya jadi fungsi apa? Eksponensial. Iya. Ya, jadi saya itu simpel aja ya. Jadi nanti coba mohon ditambahkan kalau kita sama dengan nol itu terus jadinya apa? Karena kan orang dosen fisika dasar mesti terus tanya terus itu. Oh itu persamaan fisika dasar itu. Nah, gitu. Terus, ini saya kira mungkin tambahan-tambahan aja berikutnya. Halaman 12. Halaman 12 itu ada Y besar. Itu saya cari definisi gimana ya? Oh, Y besarnya ini ya, Pak. Ini saya mau mencontohkan kalau ada suatu variabel, terus variabel itu bisa dirata-rata nilainya itu 1 per tau integral 0 sampai tau dt ut. Nah, nilai variabel ini yang kemudian saya nanti ubah jadi... Ini artinya seperti kuantum O itu ya, operator itu loh. Ya, ada observable, definisi dari rata-rata itu gitu ya? Iya, Pak. Oh, tapi dia harus tahu YT-nya, ya sebagai fungsi T. Ya? Iya, fungsi. Oh, ya. Jadi kalau orang tahu, ini harusnya gini pertanyaannya. Ini YT itu diketahui berarti. Jadi sebenarnya kalau ada tinggal itu statistik, tapi dengan syarat orang harus tahu bentuk YT secara eksplisit. Gitu? Kalau kamu bikin rumus ini bingung nanti. Kalau saya ngajar kuantum itu kan kalau harga rata-rata kan yang diketahui apa itu harus jelas. Mestinya harus sudah tahu. Kalau nggak bisa ngitung di harga rata-rata. Gitu? Dari suatu observable. Ini juga gitu harusnya. Ini cuma mau ditambahkan. Terus kemudian, syukur kalau nanti diberi contoh, Mbak. Ya. Iya, Pak. Saya pengen ngitung variabel apa, diketahui YT-nya, wah itu lebih bagus lagi. Ya. Terus halaman 26, distribusi probabilitas itu kan nanti jadinya Maxwell-Boltzmann ya, Pak? Iya, Pak. Nah, ini perlu juga diterangkan apakah molekul atau atom tadi itu memang sesuai dengan boleh memenuhi sebagai Maxwell-Boltzmann. Apa cirinya? Kan ada 3 statistik itu. Statistik Fermi-Dirac, Bose-Einstein, sama Maxwell-Boltzmann. Nah, saya kan bahayanya kan kamu harus menjamin bahwa ini bisa memenuhi statistik Maxwell-Boltzmann. Gimana jaminannya? Mungkin hanya dari distribusi yang dihasilkan dari Maxwell-Boltzmann, Pak. Karena kalau distribusi... Kalau kamu ada ion, kamu punya atom ion banyak sekali, itu nggak mungkin ngikutin Maxwell-Boltzmann, itu nggak mungkin. Ya mesti Fermi-Dirac ya. Ya mendekati Fermi-Dirac lah, itu nggak mungkin dia Maxwell-Boltzmann. Nah, ini memang tidak sembarangan sebenarnya kalau kita orang fisika, ya. Karena kita mempunyai 3 statistik, ya. Jadi nanti berarti seperti gaya antar molekul, gaya antar ini tuh harus tidak ada apa semacam itu, ya. Ya nanti bahwa kamu bisa dengan yakin bahwa itu ada sistem partikel yang memang boleh, ya dia memenuhi statistik Maxwell-Boltzmann. Ya. Ini perlu ditambahkan. Jadi misalnya gaya elektrostatik sebagai itu ya, itu sebenarnya cukup sulit loh, Mbak. Bahwa ada jaminan bahwa tidak ada gaya elektrostatik di situ itu. Tentunya, ya. Jadi itu juga harus betul-betul di namanya ion apalagi itu dia, karena yang saya tahu itu bahwa molekul biologi itu loh, molekul yang gede itu dia itu bisa tertarik karena gaya
elektrostatik sebetulnya. Jadi seperti akar menghisap makanan itu di pohon itu tuh kayak gaya elektrostatik. Jadi memang sebenarnya harus ada asumsi bahwa gaya elektrostatik itu betul-betul nol, bisa dianggap nol. Karena kalau tidak, nanti itu sudah jadi ion, nah itu statistiknya Maxwell-Boltzmann itu bisa tidak terpenuhi. Itu juga harus disebut lagi. Jadi saya kira itu poin-poin penting. Jadi yang kalau urut dari bawah tadi statistik Maxwell-Boltzmann itu memang harus diterangkan caranya apa, kemudian persamaan Langevin tadi dengan kita sama dengan itu harus diterangkan secara fisika dasar saja bahwa ini dan seterusnya gitu ya. Terus kemudian YT tadi juga syukur kalau bisa memberi contoh. Jadi saya kira saya sebut itu aja Pak Farudin ya. Tanya-tanya yang fisika dasar. Ini penting semua nih Pak Yosef, matur nuwun sekali. Pertanyaannya ini menguji Mbak Rifat yang fundamental ya. Jadi poinnya adalah kita mungkin sudah melakukan penelitian yang cukup advance, tetapi jangan lupa dengan hal-hal yang fundamental ya. Karena ya interpretasi itu biasanya kembali ke fundamental lagi nih Pak Yosef. Itu ya. Gitu. Jadi kalau kita nggak bisa interpretasi fundamental ya nggak menarik lagi gitu. Jadi mungkin Pripun Pak, monggo Pak. Jadi mungkin di bawah persamaan yang tadi MDP tadi disebut, jadi terlihat bahwa itu persamaan orde 1 itu perlu disebut ya. Kalau kita sama dengan 0, jadi orang kan langsung terbawa ke yang fundamental tadi. Matur nuwun ya. Matur nuwun Pak Yosef dan Pak Solihun. Jadi nanti sesi berikutnya kan ini ya biasanya diskusi. Ini bisa diterima draft Mbak Rifat nggih, kira-kira Pak Yosef? Kalau saya bisa sekali. Berarti bisa diterima. Nanti perhitungan nilai saya lakukan berdasarkan form yang di WAG saja nggih Pak? Saya kirimkan ke WAG ya. Nanti saya hitung baru bisa saya umumkan nilainya apa gitu nggih Mbak Rifat ya. Jadi selamat Anda sudah dinyatakan diterima skripsinya dan itu merupakan salah satu syarat kelulusan. Nanti dilengkapi dokumen-dokumen yang lain untuk syarat yudisium ya. Dan juga jangan lupa revisi dulu ini berarti. Iya Pak. Segera ya. Iya Pak. Oke, saya ucapkan selamat dan semoga ilmunya barokah. Amin. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Yosef dan Pak Solihun. Sami-sami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sami-sami Pak.